apa yang melatar belakangi Kang Ubed? Sebenarnya panjang nih. Oh, panjang. Panjang. Disingkat aja. Jadi saya singkat, sebenarnya kegelisahan kaum intelektual itu, cendekiawan dan para guru besar, kemudian kelompok civil society, itu memang dimulai tahun 2019. 2019. Itu awal mula kita gelisah tuh ketika Undang-Undang KPK direvisi. Jadi berarti kegelisahannya sudah panjang. Sudah panjang, 5 tahun lebih sebetulnya. Ini puncaknya. Ini puncaknya sebetulnya. Kami sabar waktu itu karena kami ya rutin mengajar dan riset dan lain-lain, memberikan komentar, analisis, sampai kemudian Undang-Undang Omnibus Law. Kita juga lakukan kritik. Lalu kemudian puncaknya ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang memberi karpet merah untuk putra mahkota itu kita hampir sulit menemukan argumen rasional apa yang bisa menerima itu gitu. Yang bisa membenarkan itu. Jangan dulu Kak Ubed. Ya, berarti ini sudah rangkaian kesalahan yang dilakukan Pak Jokowi dan sudah diingatkan berkali-kali. Nggak mau dengar. Oke, lanjut. Jadi pengabaian demi pengabaian terhadap para guru besar, kaum cendekiawan dan lain-lain itu membuat kami merenung apa yang mungkin kita bisa lakukan saat ini. Selain kita membersamai mahasiswa yang membuat seruan kampus dari kampus ke kampus dan seterusnya, di momentum Pilpres ketika para calon menggugat di Mahkamah Konstitusi, kami merenung melakukan satu diskusi yang panjang sebetulnya. Oh, ada ruang yang memungkinkan kita berpartisipasi dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Ya, kemudian kami membentuk Amicus Curiae itu, sahabat pengadilan, yang kemudian memproduksi Amicus Brief yang jumlahnya 27 halaman. Jadi lumayan sih, ada argumen-argumen yang empirik, ada argumen-argumen konstitusional, ada argumen saintifik yang kita sampaikan kepada hakim. Hakimnya kan ada 9 Bang. 9 ya? 9, tapi kita kasih 8 karena satu nggak boleh kan mengadili perkara karena ada ponakan di situ. Dan memang sudah digaris nol nih sama garis nol, nggak boleh kan? Ya? Betul, sudah selesai lanjut. Secara etik tidak pantas untuk ikut terlibat dalam pengadilan itu. Nah, tentu saja kami menyampaikan kepada hakim bahwa posisi kita pertama memang posisi sebagai sahabat pengadilan, sahabat para hakim untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan jernih dan objektif. Karena kan kami lahir dari tradisi universitas, tradisi kampus ya, yang punya academic freedom di situ. Sehingga kami tentu saja menghasilkan apa yang kemudian disebut dengan kebenaran ilmiah. Nah, kami berharap kebenaran ilmiah yang dibangun oleh para guru besar dan akademisi dan kelompok civil society itu bertemu dengan kebenaran keadilan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian mereka mampu tuh menangkap, oh ini pesan dari kaum cendekiawan, kaum intelijensia. Sehingga kami berharap putusan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang adil, putusan yang objektif, mampu menangkap rasa keadilan di masyarakat. Kami juga berpesan, urusan ini urusan besar, urusan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Kalau DPT kan 204 ya, penduduknya 270 lebih ya, juta itu luar biasa. Karena ini 8 orang menentukan nasib 5 tahun ke depan, ya kami berpikir ini harus hati-hati. Maka kami memberikan pertimbangan bahwa mengambil keputusan hakim Mahkamah Konstitusi ini jangan hanya dengan pertimbangan-pertimbangan kuantitatif, angka-angka, tetapi lebih dilihat juga menggunakan pertimbangan kualitatif. Prosesnya bagaimana? Apakah itu sebelum hari pemilihan, saat hari pemilihan, dan sesudah hari pemilihan? Itu ada proses-proses yang ditemukan secara kualitatif. Jadi nggak boleh dilihat secara kuantitatif aja ya? Semata-mata kuantitatif itu nggak. Bukan dia harus melihat saja selisih hasil suara ya? Bukan hanya itu. Tapi ada hal-hal yang nampak di depan mata yang harus ditangkap sebagai sesuatu yang penting untuk sebagai catatan hakim dalam mengambil keputusan. Misalnya kecurangan yang masih. Ya, bahkan dari awal. Misalnya apakah proses pendaftaran di KPU itu dapat dibenarkan? Sah ya gitu ya? Sah atau tidak? Sementara ketua KPU-nya dan bersama komisionernya ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP telah melakukan pelanggaran etik. Dan itu kita lihat tuh pelanggaran etik apa sih? Itu dari pendaftaran partai, pendaftaran capres, dan lain-lain. Ternyata banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Jadi di antaranya misalnya, Bang,
menafsirkan putusan MK nomor 90 seolah-olah itu kepala daerah itu sampai wali kota. Oke, itu sudah kesalahan ya? Iya, padahal kepala daerah yang mayoritas memilih di waktu itu ada dissenting opinion dan yang berbeda itu mayoritas menghendaki boleh kepala daerah meskipun belum 40 tahun, tapi mantan gubernur. Itu mayoritas tuh. Ya. Setuju kalau mantan gubernur. Oke. Jadi KPU menerima pendaftaran itu sudah salah. Tidak sah ya? Tidak sah, dan ternyata masih ada PKPU yang lama nomor 19 tahun 2003 itu. Isi PKPU-nya adalah di antara syarat pendaftaran presiden dan wakil presiden itu harus berusia 40 tahun. Jadi kalau menggunakan PKPU yang lama saat 25 Oktober itu, harusnya KPU menolak. Maka kemudian diperkarakan di DKPP kan oleh teman-teman saya sebagai saksi fakta juga waktu itu, dan kemudian dinyatakan melanggar gitu, melanggar etika saudara ketua KPU dan komisioner yang lain itu. Jadi sebetulnya secara etik dan administratif itu menyalahi aturan. Oke, berarti sejak dari pendaftaran ya, pencalonan Gibran ini sebenarnya sudah tidak legitimate, tidak sah ya, itu yang dipersoalkan kemarin ya. Iya, apalagi kalau kita menggunakan di dalam amicus brief kita juga, misalnya argumen konstitusionalnya menggunakan pasal 22E Undang-Undang 45, bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oke. Jadi ini bukan sekedar narasi dan tagline ya Mas, tapi ini pasal di dalam Undang-Undang 45 yang harus dijalankan. Artinya ini amanat konstitusi. Kalau langsung, umum, bebas, rahasia mungkin relatif. Tapi kalau jujur dan adil ini, kita lihat di lapangan banyak yang ketidakjujuran terjadi. Banyak ketidakadilan terjadi di lapangan. Dan itu artinya tidak menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, menjalankan konstitusi ya. Betul. Jadi makanya kami kemudian memberikan pertimbangan yang agak lebih dalam di situ, bahwa amanat konstitusi tidak dijalankan dengan baik dalam pelanggaran pemilu kali ini. Apalagi kemudian misalnya ada pejabat negara di paling pusat ikut cawe-cawe misalnya, yang menciptakan pemilu menjadi tidak adil dan tidak jujur. Oke. Itu kan pelanggaran juga. Pelanggaran berat ya. Pelanggaran berat. Jadi menurut kami ya, melihat situasi sekarang ini, ya MK menjadi harapan satu-satunya terakhir untuk mengambil keputusan terbaik. Bisa saja dengan data-data yang teruji dalam pengadilan nanti itu, bahwa ada bukti terjadi ketidakjujuran, ada bukti terjadi ketidakadilan dalam pemilu, dan lain-lain, bingkainya kecurangan itu, maka bisa jadi nanti dicari tuh oleh hakim, aktornya siapa sih yang membuat ketidakjujuran, ketidakadilan dalam pemilu ini. Kalau ketemu aktornya dan ternyata berhubungan dengan kontestan, capres, ya bisa diskualifikasi, kira-kira begitu. Jadi memungkinkan diskualifikasi itu sejauh dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi itu menemukan bukti-bukti empirik. Nah, kami menawarkan diri sebetulnya sebagai bagian dari partisipasi publik kepada hakim-hakim MK ini untuk menjadi teman dalam memikirkan persoalan ini secara jernih. Dan kami sudah masukkan ini naskah ke mereka. Jadi yang dimasukkan ini kan semacam legal opinionnya ya? Iya, semacam itulah naskah yang naskah akademik lah. Naskah akademik yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus ya. Dalam memutus perkara. Oke, kan menarik nih bahwa yang dipersoalkan sebenarnya adalah kecurangan, dan kecurangan itu dilakukan mulai dari hulu sampai hilir ya. Jauh sebelum Pilpres, kemudian pada saat Pilpres dan pasca Pilpres. Jadi itu yang diuraikan semua ya, bahwa seyogyanya hakim MK ini tidak hanya melihat kepada kuantitas angka-angka nominal ya, harus lebih menggali ya, karena yang mau digali ini rasa keadilan ya. Betul. Sehingga kalau rasa keadilan itu harus bicara tentang kualitas, kira-kira seperti itu Kang Ubed. Betul. Oke, menarik nih Kang Ubed. Ini kan sudah dimasukkan nih buat hakim-hakim MK, mudah-mudahan saja mereka terdorong hatinya ya, karena kalau kita lihat ya Kang Ubed ya, saya mencoba menerjemahkan nih, atau mencoba menganalisis sedikit, bahwa kalau ternyata amicus briefnya ini dibaca dan ditelaah dan direnungkan oleh hakim MK, maka tidak ada jalan lain hakim MK harus memutuskan perkara ini dengan adil. Dengan adil apa? Yaitu harus mengulang Pilpres ini di seluruh wilayah ya. Dan juga seperti tadi yang disampaikan Kang Ubed,
harus mendiskualifikasi calon yang ternyata itu diindikasikan menikmati dari hasil kecurangan ini. Kan seperti itu kira-kira Kang Ubed ya? Putusan MK jika itu kemudian terbukti ya dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi itu, maka yang terdampak langsung dalam putusan itu adalah kontestan. Kalau salah satu kontestan itu terlibat dalam proses itu, maka dia bisa didiskualifikasi. Yang kedua, siapa aktor di balik kontestan ini? Maaf, misalnya kalau saya sebutkan, misalnya aktor kecurangan ya, misalnya presiden terlibat, Jokowi misalnya kan terlibat dalam proses itu di pengadilan, terbukti bahkan dipanggil lah Jokowi misalnya. Maka Jokowi menjadi persoalan di situ. Nah, itu putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa Jokowi terlibat dalam proses ketidakjujuran dan ketidakadilan pemilu itu bisa menjadi dasar sebetulnya DPR untuk melanjutkan sebagai sumber hak angket. Oke, menarik. Bahwa saudara presiden tidak menjalankan undang-undang pemilu. Jadi hak angket itu nanti banyak tuh yang bisa dibahas tuh. Bisa melakukan hak penyelidikannya terhadap pelaksanaan undang-undang yang tidak sesuai misalnya. Di antaranya undang-undang pemilu. Oh, ternyata nggak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Dari berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa menghasilkan diskualifikasi misalnya. Maka di situ sebetulnya bisa berlanjut. Jadi yang terdampak tidak hanya kontestannya yang didiskualifikasi dari putusan MK ini, tapi juga presiden bisa diperkarakan melalui hak angket karena terbukti di pengadilan. Terbukti ya. Menarik nih Kang Ubed. Berarti kalau begitu sebenarnya kalau kita melihat di draftnya itu yang disampaikan, seyogyanya kalau itu dipahami oleh Majelis Hakim Konstitusi, maka seharusnya sidang di MK itu menghadirkan dan memeriksa Presiden Jokowi ya sebagai saksi. Iya. Seperti itu ya? Iya, karena kan di situ ketidakadilan itu memuat diksi cawe-cawe. Kan intervensi presiden yang sepihak, yang dia tidak menjadi tempat dari semua golongan kontestan, itu berarti kan ada keberpihakan, ada cawe-cawe. Maka di situ kena dia. Kan itu. Sehingga ya memungkinkan sebetulnya MK memanggil saudara Presiden Joko Widodo untuk dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau itu permintaan juga yang penggugat begitu. Jadi ada permintaan penggugat, ada argumen rasional untuk memanggil. Nah, kira-kira itu dimungkinkan. Berarti kalau begitu draft yang dimasukkan oleh lebih dari 300 akademisi dan guru besar ini sebenarnya menginginkan juga Kang Ubed ya bahwa Presiden Jokowi itu dihadirkan ya, didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan MK. Seperti begitu. Iya, karena kami sangat fokus pada persoalan kejujuran dan keadilan dalam asas pemilu. Kalau bicara soal ketidakadilan, pasti di situ ada cawe-cawe. Siapa cawe-cawe ya? Presiden. Nah, kalau kemudian ketika hakim mau membuktikan ketidakadilan dan ketidakjujuran itu, maka di situ ada nama Presiden Joko Widodo yang memungkinkan bisa dipanggil. Itu kan tergantung hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi secara etik, secara hukum, saya kira ada argumen rasional untuk memanggil Presiden Joko Widodo di pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Menarik nih tadi apa yang disampaikan Kang Ubed bahwa sebenarnya nanti itu bisa dijadikan bahan ya kalau misalnya Jokowi dipanggil atau diperiksa ataupun nanti hakim memutuskan bahwa ternyata dari persidangan MK itu ditemukan ada kecurangan yang terjadi di Pilpres dan aktor kecurangan itu diduga misalnya dilakukan oleh Jokowi, maka putusan ini bisa dijadikan bahan untuk memproses hak angket di hak angket nanti. Kira-kira seperti itu? Iya, karena argumennya presiden tidak menjalankan undang-undang dengan baik dan benar. Kan menarik kalau Kang Ubed. Hak angket kan untuk menyelidiki itu kan? Ya, menyelidiki keterlibatan ya. Bagaimana undang-undang dijalankan, diselidiki. Kalau tidak sesuai ya ujung-ujungnya bisa hak menyatakan pendapat dulu, baru pemakzulan ujungnya. Menarik nih kalau kita bicara hak angket. Itu kalau DPR bekerja ya. Ini aku mau tanya nih Kang Ubed. Ini kan menarik sebenarnya bahwa ternyata masyarakat ini ya masyarakat sivil, seluruh masyarakat, teman-teman di kampus sangat berharap ada hak angket. Kan gitu gambaran saya tangkap ya.
Tapi kan sekarang yang terjadi nih, Kang Ubed, kalau kita lihat ini partai-partai politik yang awalnya menggebu-gebu, mendeklarasikan bahwa akan ada hak angket. Partai-partai ini hampir sebagian besar adalah partai-partai yang berada di paslon 01 dan paslon 03. Tapi di akhir-akhir ini, hari-hari terakhir ini kita mulai melihat bahwa gelagat partai pendukung 01 maupun 03 itu sudah mulai berpaling. Katakanlah Nasdem sudah enggan kelihatannya ya, sudah tidak terlalu ngotot lagi mengajukan hak angket. Kemudian yang kedua, PDIP yang kita harap sebagai motor kemarin lewat Puan Maharani itu kan sepertinya yang dijelaskan Puan secara eksplisit bahwa tidak lagi menginstruksikan anggota DPR yang dari PDIP untuk menggolkan hak angket. Kira-kira kalau menurut Kang Ubed nih, apa yang sedang terjadi nih? Oke, saya ingatkan dulu nih Bang. Iya. Peristiwa ini sebetulnya momentum penting untuk dua lembaga penting, yaitu Mahkamah Konstitusi dan DPR. Kenapa penting untuk Mahkamah Konstitusi? Karena Mahkamah Konstitusi sedang mengalami public distrust yang luar biasa. Oke. Ketidakpercayaan publik pada MK itu kan sangat tinggi. Jadi masyarakat sudah iya, apalagi ketua MK-nya diberhentikan karena melanggar etika berat. Sebelumnya juga sempat ada ketua MK yang ditangkap, iya. kan zamannya Bang Abraham Samad itu kan. Iya. Itu membuat masyarakat tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, momentum sidang perkara Pilpres ini harusnya dijadikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik itu. Oke. Caranya ambil keputusan secara adil. Yang kedua, ini momentum untuk DPR. DPR ini selama 5 tahun kurang lebih bisu. Coba bayangkan, ratusan ribu mahasiswa demonstrasi 2019. Bahkan ada yang ditembak mati. Ada Randy, ada Kordawi di Halu Uleo sana yang di Kendari. Itu DPR diam, Tidak mendengar ya. tidak mendengar aspirasi mahasiswa. Bahkan bersama rakyat pada waktu itu, sampai harus anak-anak SMK ikut turun terlibat juga pada waktu itu, yang sangat luar biasa. Lalu undang-undang Omnibus Law juga mereka tidak mendengar. Makanya saya katakan bisu selama hampir 5 tahun itu. Nah, kali ini persoalan sangat sensitif dan penting, harusnya dijadikan momentum oleh DPR untuk mengembalikan kepercayaan itu. Karena hampir 5 tahun ini masyarakat tidak percaya sama DPR. Lihat aja hasil survei, tingkat kepercayaan masyarakat pada DPR kecil. Maka harusnya ini dijadikan momentum untuk DPR mengambil langkah penting untuk memberikan hukuman terhadap seluruh praktek kekuasaan yang melanggar konstitusi. Nah, pertanyaannya seberapa mungkin peta politik di DPR, kan itu. Saya sih masih meyakini dalam politik ada kemungkinan Berubah-berubah ya. berubah-ubah. Kan politik adalah seni kemungkinan. Jadi bisa jadi yang sekarang kelihatannya Balelo dia akan Berbalik. Yang hari ini mungkin agak masih hitung-hitung, dia akan ngambil sikap pada waktunya. Jadi politik saya kira masih memungkinkan itu, dan DPR menurut saya punya peluang untuk menunjukkan kepada publik bahwa seluruh partai kekuasaan yang melanggar konstitusi itu harus diberikan hukuman. Dan momentumnya kali ini, kalau partai kekuasaan yang melanggar etika, melanggar Undang-Undang 45, mengabaikan aspirasi publik, dan otak-atik undang-undang demi kekuasaan, bikin perpu seenaknya agar kemudian sempat diputuskan oleh DPR dan seterusnya. Ini kan semua praktek ini bukan untuk kepentingan rakyat dalam analisis saya ya. Tapi itu lebih untuk kepentingan segelintir orang, bahkan kepentingan kekuasaan, bahkan kepentingan keluarga. Maka praktek ini kan kalau kita menggunakan temuan banyak ilmuwan dalam tradisi pemikiran politik itu, ini lengkap keburukan teori atau keburukan konseptualisasi dari kekuasaan sekarang, numpuk di kekuasaan sekarang. Misalnya kleptokrasi melekat pada kekuasaan sekarang, autokratik legalism melekat pada kekuasaan sekarang, kemudian neo-authoritarianism melekat pada kekuasaan sekarang, new despotism melekat pada kekuasaan sekarang, Java Machiavellism melekat pada kekuasaan sekarang. Mau apa lagi? Jadi terlalu banyak label melalui basis argumen teoritik untuk dilabelkan pada kekuasaan sekarang sebagai praktek kekuasaan yang buruk. Nah, kalau kemudian praktek kekuasaan yang buruk ini tidak diberikan hukuman,
Saya kira kita para guru besar akan terus meneteskan air mata bahwa bangsa ini memang nggak punya etika. Dan itu berbahaya bagi kelangsungan demokrasi ya. Bagi kelangsungan demokrasi, bagi kelangsungan generasi juga. Generasi Z sekarang bisa bilang mereka, oh Pak, kena berarti nggak apa-apa ya Pak melanggar etika berat. Oh berarti nggak apa-apa ya korupsi merajalela itu. Oh berarti nggak apa-apa ya mengotak-atik undang-undang demi kekuasaan itu. Jadi kita juga berdosa. Maka kami kaum cendekiawan punya tanggung jawab moral mengingatkan, ini nggak benar loh. Nah DPR itu harusnya mengambil posisi dalam situasi ini. Untuk apa? Memberikan hukuman terhadap praktek kekuasaan yang sangat kleptokratis ini. Jadi DPR harusnya memberi hukuman ya pada. Nah, cara hukumannya lewat hak angket, lewat misalnya impeachment, lewat nanti lembaga pengadilan, aparat yang bisa juga sebetulnya membawa yang bersangkutan di meja pengadilan. Berarti kalau menurut Kang Ubed lihat, kenapa penting kita suarakan ini, kenapa penting kita kritisi ini terus, karena kalau tidak kita khawatir rakyat permisif ya, terhadap perilaku etik, perilaku moral ya. Orang akan menganggap ini semua biasa. Dan mereka akan lakukan ya. Akan lakukan lagi dan ini akan berulang-ulang. Masyarakat yang permisif, yang tidak mengindahkan etik, moral dan kehidupan berbangsa dan bernegara, ini sebetulnya tanda-tanda hancurnya peradaban bangsa. Karena ruh dari hidup bangsa yang civilized itu adalah etik. Kalau nggak ada hal etik dalam proses kekuasaan, itu kekuasaan nggak ada ruhnya, rapuh sebetulnya, dan itu nggak punya energi. Lah generasi baru kita bayangkan akan menjadi generasi rapuh, yang nggak punya prinsip di dalam hidupnya, mana yang dikatakan bermoral dan tidak bermoral dalam politik, rusak generasi kita. Dan ini dipertontonkan di hadapan 52% anak muda di Indonesia. Oh enak ya jadi anak presiden, gampang jadi wapres. Oh enak ya punya paman jadi ketua Mahkamah Konstitusi, bisa ngambil keputusan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Oh enak ya, nggak perlu pinter. Oh enaknya jadi anak presiden, bisa jadi ketua partai meskipun jadi anggotanya beberapa hari. Oh enak ya jadi anak presiden, bisa nampung banyak ke akses-akses finansial dan seterusnya. Jadi ini contoh buruk dalam praktek kekuasaan. Jadi kalau dibiarkan, menurut saya, dan saya kira banyak studi-studi sosiologi politik yang, apalagi sosiologi korupsi ya, ini bahaya, melahirkan generasi permisif yang akan melakukan praktek-praktek yang sama di masa depan. Dan ini kan nggak memberi efek jerah Bang, kalau nggak dihukum. Oke, menarik ya apa yang disampaikan oleh Kang Ubed, ini membuka mata kita ya, sehingga kita harus mengkritisi terus, nggak bisa membiarkan ya. Kita jangan jadi orang ikut-ikutan permisif juga. Betul. Kang Ubed, ini kan kalau kita lihat ya bahwa yang dikritisi oleh seluruh masyarakat elemen kampus bahwa ada praktek kekuasaan yang dijalankan itu secara brutal, melanggar semua, baik konstitusi, undang-undang dan etik moral semua dilanggar. Apakah kekuasaan ini adalah kekuasaan yang menurut Kang Ubed lihat kalau dibandingkan dengan kekuasaan-kekuasaan rejim lainnya, baik Orde Lama, Orde Baru, walaupun kita misalnya tidak hidup di Orde Lama, tapi kan kita punya pengetahuan, membaca sejarah ya, sehingga kita bisa membandingkan. Apakah menurut Kang Ubed, rejim kekuasaan sekarang ini adalah rejim kekuasaan yang melabrak konstitusi secara brutal dan tidak bisa ditolerir? Ya, saya meyakini berdasarkan argumen akademis yang kita bangun, bahwa ini adalah praktek kekuasaan yang tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditolerir dalam pandangan ilmu pengetahuan politik maupun dalam pandangan konstitusi. Karena itu ini perlu diberikan hukuman agar kemudian tidak berulang. Kalau ini dibiarkan, kami sangat khawatir bahwa praktek-praktek kekuasaan yang sangat permisif ini itu akan kemudian berulang kembali. Bayangkan kita dari tahun 98 masih ngomongin hal yang sama itu. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan secara substantif kan? Oke, Kang Ubed, saya dulu. Dulu Kang Ubed ini tokoh 98. Dulu kan yang kita koreksi Orde Baru itu kan 3 ya. Iya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi ternyata rejim ini melanggengkan, mempraktekkan lagi. Itu dia Bang. Jadi mimpi indah kita tahun 98 itu nggak jadi kenyataan. Dulu kita ingin korupsi hilang, paling nggak minimal gitu. Sekarang korupsi merajalela dengan indeks korupsi yang 34 itu.
Kemudian kita ingin pada waktu itu negara sangat demokratis, demokrasinya berkualitas, maka ada pembatasan masa jabatan presiden, ada pemilu. Yang sekarang terjadi indeks demokrasi kita masih masuk kategori flawed demokrasi, demokrasi yang cacat, bahkan cenderung memburuk. Indeksnya turun sekarang. Dalam 5 tahun terakhir tuh turun 9 poin. Karena tahun 2019 kita itu indeksnya sekitar 62. Sekarang indeksnya 53. Jadi turun selama 5 tahun ini. Kemudian ekonomi kita juga ingin lebih sejahtera. Fakta empiriknya angka pertumbuhan ekonomi kita ya stagnan di 5%. 5,2%, 5%. Itu kan artinya tidak ada penciptaan lapangan kerja baru yang meluas. Artinya pengangguran luar biasa sekarang begitu. Kira-kira begitu. Apalagi belum ada PHK dan seterusnya. Jadi kesejahteraan di bidang ekonomi juga kita tidak merasakan, masyarakat ya tidak merasakan secara seperti yang diharapkan tahun 98, bahwa tahun 2025 nanti itu atau 2024 itu kita dapat gaji untuk fresh graduate itu bisa 20 juta gitu misalnya. Sirna ya kan? Semua harapan itu sirna. Karena apa? Karena kamu bilang ini rejim paling buruk ya? Iya. Menurut saya ini paling buruk karena begini Bang. Zaman Bung Karno, episode 5 tahun terakhir, mungkin Bung Karno memang agak otoriter ya. Tapi kan waktu itu kontrol dari civil society lemah, nggak ada internet. Begitu juga zaman Soeharto, tidak ada internet zaman Soeharto. Artinya tidak ada medsos. Nah sekarang ini sudah memasuki era namanya digital demokrasi, di mana kritik, nasihat tuh bisa langsung DM. Direct message ke Jokowi misalnya, di Instagramnya, di Facebooknya, di Twitternya, bisa pesan langsung, Pak Jokowi jangan lakukan itu, kan banyak. Harusnya perilaku kekuasaan di era demokrasi digital ini harusnya tidak otoriter. Jadi di situasi yang sudah sangat terbuka seperti sekarang, masih dengan gaya baru melakukan tindakan-tindakan otoriter, memproduksi regulasi demi kepentingan kekuasaannya dan keluarganya. Jadi ini lebih parah daripada Orde Baru, karena Orde Baru belum ada kontrol publik yang langsung. Sekarang sudah ada begini canggih, kok masih prakteknya kayak gini, kan aneh. Korupsi masih merajalela. Katanya waktu tahun 2014 bilang akan dilakukan merit system dan digitalisasi birokrasi agar tidak korupsi. Sekarang makin merajalela korupsinya. Skornya 34. Merit system bullshit ya. Bullshit jadinya kan. Karena anaknya aja tidak merit system. Nah itu dia kan. Jadi menurut saya ini rusak. Makanya para anggota DPR dengarkan rakyat, dengarkan kaum cendekiawan. Ini mudah kok, nggak usah khawatir. Ini mudah. Kalau elit politik mau memberikan pelajaran berharga buat bangsa ini, beri hukuman pada kekuasaan yang berlebihan ini. Secara budaya juga sebetulnya, maaf ya saya sebutkan, Jokowi ini sudah melampaui budaya Jawa, etik budaya Jawa. Budaya Jawa itu misalnya ada pesan ngono yang ngono, tapi ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Nah, itu udah dilampaui nih. Jangan kelewatan. Jangan kelewatan, ojo dume. Jangan kelewatan, jangan aji mumpung. Ini sudah dilampaui semua oleh Presiden Joko Widodo. Jadi secara etik kebudayaan, etik budaya juga sebetulnya sudah melanggar. Apalagi etik substantif dalam hukum dan dalam politik. Berarti kalau menurut kamu Jokowi juga ini melanggar budaya Jawa ya sebenarnya? Iya. Yang bilang melanggar budaya Jawa diingatkan juga oleh Profesor Hartistuti Hartisnowo. Yang menjadi bagian juga dari Seruan Salemba dan Amicus Curiae. Saya kira kita perlu ingatkan kepada anggota DPR, pada publik juga, bahwa ini bukan provokasi, tapi kita mengajak berpikir rasional, mendiskusikan soal kondisi sekarang. Kalau kita tidak mau melakukan evaluasi, kita menjadi bangsa yang uncivilized, bangsa yang tidak beradab, karena membiarkan praktek kekuasaan yang amoral, membiarkan korupsi merajalela, membiarkan dinasti politik yang abai terhadap hal etik. Kalau dinasti politik sebagai fakta sejarah kan memang ada, seperti dinasti Kennedy misalnya, dinasti Bush, tapi kan mereka masih sopan, Pak. Dan masih berkapasitas. Iya, kapasitasnya mumpuni, terus masih sopan, masih etik. Jadi nggak bisa langsung tuh Bush habis Bush jadi presiden lalu anaknya suruh nyapres, kan enggak. Dia jeda dulu, Clinton dulu 2 periode,
Dan baru aturannya anaknya. semua diikuti. Aturan diikuti. Dan itu merit system. Di dalam partai politik mereka juga ada konvensi yang harus mereka taati dan lain-lain. Dan tidak ada yang dilanggar ya? Tidak dilanggar. Kalau ini parah, ya kira-kira begitu. Kang Ubed. Ya, Kalau saya mau bilang apa lagi ya, Bang? Saya lihat ini Kang Ubed ini sudah habis kata-katanya nih untuk menjelaskan. Kita sudah sabar 5 tahun. Oh, 5 tahun. Jadi 2019 itu sebetulnya mahasiswa sudah marah besar. Oke, tapi Kang Ubed masih sabar pada saat Kita itu. masih sabar, masih dampingi diskusi, ayo kita riset, ayo kita pakai data, pakai lalu menulis. Saya nulis. Ya. Sampai judulnya kleptokrasi. Masih ada bisa dibaca. Ya. Tahun 2020 saya nulis juga ketika itu anak ke Pak Jokowi jadi calon wali kota dan dua-duanya dan menantunya. Waktu itu temanya Indonesia Maju kan, Ya. HUT RI-nya. Saya tulis tuh 75 tahun Indonesia Maju, anak maju, menantu maju. Nah, itu saya ingatkan Oke. dan masih bisa dibaca sekarang Ya. artikelnya. Jadi kita sudah ingatkan berkali-kali, Bang. Ini kok nggak denger ya. Oh, dengar ya. Kalau saya, misalnya seperti Joko Widodo jadi presiden, gitu, misalnya. Lalu ada putusan MK tuh yang memberi karpet merah buat anak saya. Saya larang anak saya, Bang. Kamu nggak usah, jangan ikut nyalon presiden. Karena itu melanggar ya. Kan itu melanggar etika berat. Jangan lakukan. Ini malah dibiarkan. Malah ikut saya capek memenangkan kekuasaan anaknya ini. Jadi sudah itu budaya etik budaya Jawa itu sudah dilanggar. Oke. Makanya jangan heran kalau para pemikir politik Jawa itu sampai menulis banyak ini kan diksi kayak tadi Jawa Machiavellism misalnya. Profesor Sukidin di situ misalnya. Apa itu maksudnya, Kang Ubed? Machiavellisme Jawa Apa itu kira-kira? ya kira-kira menghalalkan segala cara daripada kekuasaan Jawa yang pernah dulu ada itu sekarang muncul lagi. Kira-kira begitu. Misalnya saling sikut kanan sikut kiri, Oke. merepresi, menangkap dan lain-lain. Pokoknya segala cara agar dia terus berkuasa itu dilakukan. Bahkan saya dulu mahasiswanya Profesor Romo Magnisius Seno di Sekolah Tinggi Filsafat. Ya. Itu dari tahun berapa ya? 94 saya, B3 tahun. Dan saya mengikuti terus pikiran beliau. Sampai beliau yang pertama nulis kalau tidak salah buku etika politik. Saya kuliah dan saya ikuti tulisan-tulisan beliau sampai bicara-bicara beliau. Belum pernah dalam sejarah hidup saya sepanjang saya kenal beliau dari tahun 94 sampai 2024 ini. Bicara sampai segamblang itu bahwa ini pemerintahan sudah berlebihan. Keras loh bicara Profesor Magnis itu. Nadanya tinggi, keras. Ini sudah tidak bermoral. Itu orang sesabar Romo Magnis Bisa bereaksi begitu. bisa bereaksi begitu. Ini artinya sudah keterlaluan, sudah berlebihan. Jadi menurut saya sudah waktunya ketua-ketua partai ini insaf begitu. Waktunya. Kalau enggak, Anda dicatat dalam sejarah sebagai pelaku utama dari bobroknya kekuasaan hari ini. Oke, Kang Ubed, menarik. Ini supaya saya ingatkan ketua-ketua partai juga. Kang Ubed ini kan menarik nih. Kang Ubed ini kan pelaku sejarah ya. Bahkan kita ini semua pernah merasakan apa yang dilakukan rejim Orde Baru terhadap kita. Ya. Membungkam, merepresi gitu ya. Tidak ada kebebasan berpendapat. Tapi kan kemudian rejim sekarang ini sepertinya mengulangi semua itu ya, Kang Ubed ya. Iya. Apa yang terburuk dari rejim ini yang Kang Ubed lihat ini sudah tidak bisa ditolerir? Ya, saya kira paling tidak 3 hal ya. Oke. Pertama, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Based on data lah, pakai data tuh. Indeks korupsi kita 34 tadi. Dan ternyata banyak praktek korupsi yang tidak diungkap, termasuk lingkaran istananya. Itu nggak bisa ditolerir. Oke. Kemudian yang kedua, demokrasi yang memburuk. Dan dia menjadi aktor penting dari buruknya demokrasi. Itu nggak bisa ditolerir. Yang ketiga, Itu terkonfirmasi lewat indeks indeks demokrasi. demokrasi yang memburuk. Yang ketiga, autokratik legalism. Dia memanfaatkan proses-proses regulasi hukum bukan untuk kepentingan rakyat banyak, tapi untuk kepentingan yang tidak demokrat, untuk kepentingan dirinya, keluarganya, termasuk oligarki predator. Itu yang kemudian membuat kami ya, udah ini nggak bisa ditolerir. Nah, autokratik legalisme itu termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 90 itu, Bang. Oh, itu puncak dari dalam tanda petik ya,
kemarahan kaum cendekiawan. Ini orang diingatkan kok masih membiarkan praktek. Kan dia tahu bahwa ketua MK itu adik iparnya yang akan memperkarakan persoalan masa usia kan. Kan dia boleh dong memberikan pernyataan, mengingatkan ke publik. Normatifnya pernyataannya kan bisa. Jangan sampai negara ini demokrasinya memburuk, dan saya berharap, saya tidak mau intervensi Mahkamah Konstitusi meskipun itu adalah adik ipar saya gitu. Tapi saya mengingatkan agar putusan Mahkamah Konstitusi on the track sesuai dengan Konstitusi 45 dan jalankan saja undang-undang yang sudah bagus. Kan itu negarawan itu. Negarawan ya. Tapi itu nggak muncul dari Jokowi. pada diri Joko Widodo. Nggak muncul. Wah, ini memang sudah bermasalah gitu, kira-kira gitu. Makanya itu nggak bisa ditolerir. Dan itu yang membuat para akademisi bersuara dari sebelum pemilu. Sebetulnya sih kami tuh dari 2019, man. Cuma sabar aja nanti. Jadi kalau orang bilang, oh kenapa baru pas pemilu muncul? Ya karena ada putusan MK 690, bukan karena persoalan yang lainnya. Awal mulai dari situ. Dan itu sudah terakumulasi, sehingga kami harus keluar dari kandang-kandang kampus. Buatlah seruan dari banyak tempat. Sudah dibuat seruan sebelum pemilu, masih saja melakukan tindakan-tindakan cawe-cawe kan. Terlontar lagi, nggak apa-apa presiden. Ini apa itu? Makanya kami setelah hari pemilihan pun kami masih tetap harus bersuara. Lewat apa? Lewat seruan Salemba misalnya, seruan Bulak Sumur. Kemudian terakhir kemarin kita ke Mahkamah Konstitusi untuk membawa amicus brief itu sebagai amicus curiae. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab moral agar Mahkamah Konstitusi sebagai harapan satu-satunya dalam situasi politik sekarang itu mengambil keputusan benar dan adil. Oke, menarik nih Bung Obed ya, bahwa sudah tidak bisa ditolerir nih apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu tadi Kang Ubed bilang sebenarnya apa yang dilakukan oleh kampus, akademisi, masyarakat sipil ini sebenarnya sudah dilakukan sejak kritikan itu sejak tahun 2019 ketika puncaknya itu reformasi di korupsi ya. Tapi masih mentolerir ya gitu. Betul. Tapi ini kemarin puncaknya ketika ada peristiwa MK yang meloloskan ya, atau katakanlah putusan 90 itu ya. Sehingga kampus menganggap Jokowi ini sudah tidak bisa ditolerir karena sudah dikasih kesempatan, tapi kesempatan itu tidak diperbaiki. Malah makin parah. Ini menarik, makin parah. Sehingga menurut teman-teman ini kita harus melakukan tindakan ya. Salah satunya misalnya kemarin itu dalam seruan moral ya, kalau kita lihat di deklarasi Salemba maupun deklarasi-deklarasi di tempat lain di kampus-kampus, itu kan nyata-nyata sudah meminta Jokowi mundur ya. Saya lihat Kang Ubed juga itu dalam beberapa pernyataan meminta kalau nggak salah. Kan dalam budaya Jawa itu ada namanya lengser ke Prabon, Madep Pandito, dan saya ada tradisi apa diksi-diksi etik Jawa begitu. Jadi kalau orang itu merasa bersalah, itu kalau merasa, ini masalahnya nggak merasa nih orang itu. Makanya diingatkan, dikasih tahu, ini loh ada cara bagus, caranya mundur. Sebagai tanggung jawab moral bahwa dia gagal membawa bangsa ini menjadi bangsa yang demokratis, bangsa yang sejahtera secara ekonomi, lalu bangsa yang tidak korupsi. Kan harus idealnya kan begitu, ternyata gagal, korupsinya merajalela. Nah sebagai tanggung jawab etik dia yang gagal membuat situasi bangsa jadi kayak gini, mundur, itu lebih terhormat seperti yang dilakukan oleh Soeharto. Soeharto gitu-gitu masih punya etik tuh, mundur dia. Soeharto tidak diberhentikan secara tidak terhormat oleh MPR. Dia mundur ya? Tapi dia mundur. Dia mundur dari jabatannya sebagai presiden. Waktu sudah didesak ya? Setelah didesak oleh kekuatan massa yang sangat luar biasa. Nah ini kita kasih jalan yang soft. Silakan Mas Jokowi mundur daripada tercatat dalam sejarah Anda telah membuat situasi bangsa ini makin rusak. Mundur. Nah kalau diminta mundur, dikasih saran mundur nggak mau, jangan-jangan emang ingin dimundurkan paksa itu, kira-kira gitu Bang. Kan logik ini dalam teori social movement ada begitu dalam gerakan sosial, kan ini teori loh. Bahwa kalau kekuasaan sudah terlalu otoriter dan dia diberikan alternatif untuk jalan halus, jalan yang lembut, nggak mau,
Maka pressure group dengan kekuatan social movement yang besar, gerakan-gerakan yang menekan dan sangat besar itu bisa terjadi dan bisa membuat sang penguasa bisa mundur. Jadi dipaksa mundur. Nah, itu gerakan sosial besar. Nah, apa nunggu gerakan sosial besar sampai mungkin jutaan orang turun di jalan lalu kemudian baru Jokowi mundur? Kan mestinya nggak perlu harus begitu. Kalau dia sadar, ini kan orang sudah banyak bicara ini kok. Bukan hanya mungkin saya yang sudah lama melakukan tindakan bersikap kritis pada kekuasaan, tapi banyak profesor-profesor yang secara tradisi itu budayanya budaya Jawa. Sampai bersuara begitu. Ini kan berarti sudah keterlaluan, Bang. Nah, saran saya sih mundur aja. Daripada gaduh politik, mundur. Kan enak. Dengan cara terhormat, saya merasa saya gagal. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dan kesalahan anak-anak saya. Demi bangsa dan negara. Dan seluruh pendukung saya tidak usah marah. Ini cara terbaik saya. Saya mundur dari jabatan saya sebagai presiden. Itu negarawan ya? Itu negarawan. Kak Ubed, menarik nih. Kalau misalnya ini kan Pak Jokowi ini kelihatannya tidak mendengar nih dari tahun 2019 nih. Kemudian nanti nih sampai detik terakhir tetap kokoh tidak mau mendengarkan seruan moral dari kampus, dari guru besar, dari akademis, tetap kokoh tidak mau mendengarkan dan tidak ingin memperbaiki ya. Tetap saja apa yang di kepalanya dia jalankan. Kemudian hak angket juga digagalkan. Kan bisa saja nih istana juga melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan hak angket kan. Kemudian yang terburuk, tapi saya tidak pengen membayangkan Kang Ubed, karena kalau saya membayangkan sakit rasanya membayangkan kalau misalnya nanti ternyata putusan MK ini tidak memutuskan sesuai dengan rasa keadilan. Itu yang terjadi Kang Ubed. Apa yang akan terjadi nih? Itulah yang tadi Kang Ubed nyatakan tuh. Apa itu? Reformasi atau revolusi? Begini Bang, kan adanya tres politika itu untuk membatasi kekuasaan dan agar tidak terjadi otoritarianisme, kleptokrasi, despotisme dan lain-lain. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau kemudian legislatif tidak berfungsi, terutama fungsi pengawasan, eksekutifnya mengabaikan konstitusi, mengabaikan moral, melanggar konstitusi. Yudikatifnya di dalamnya ada MK di situ, ada MA, ada KY ya. Tidak juga menjalankan fungsi dengan adil. Artinya masyarakat tidak lagi percaya kepada DPR. Masyarakat tidak lagi percaya terhadap presiden. Masyarakat tidak lagi percaya terhadap Mahkamah Konstitusi. Situasi ini kan terjadi penyumbatan luar biasa. Sebetulnya bangsa ini perlu belajar dari peristiwa Revolusi Prancis tahun 1789. Mengapa terjadi itu? Karena gagasan Montesquieu, pentingnya legislatif, eksekutif, yudikatif menjalankan praktek kekuasaan yang terpisah, ada separation of power, itu tidak berjalan. Tersumbat semua. Maka munculnya gerakan sosial besar itu sesuatu yang tidak bisa dihambat. Memungkinkan itu bisa terjadi. Ini secara teoritik ya. Jadi supaya saya punya semacam ya argumen ilmiah bahwa memang situasi revolusioner itu sangat mungkin terjadi jika seluruh lembaga tres politika itu tersumbat, tidak berfungsi ya? Tidak berfungsi. Aspirasi rakyat semuanya mentok di situ. Tapi kalau misalnya DPR tiba-tiba sadar ya kan, ketua partai tobat semua gitu, misalnya balik kanan semua ikut keinginan publik, maka ini sumbatan ini akan kan kanal artinya menjadi tersalurkan sehingga tidak terjadi situasi revolusioner. Tapi kalau ini semuanya dihambat, disumbat, ditutup kanal-kanal ini, saya tidak bisa menyalahkan kalau terjadi sebuah gerakan sosial besar itu. Karena secara keilmuan sudah kita ingatkan dalam sejarah peradaban di dunia, ketika kekuasaan menutup kanal-kanal partisipasi publik, disitulah situasi revolusioner itu memungkinkan terjadi. Kan itu. Kita udah ingat ini Bang. Kalau sampai juga seperti itu, ya sudah. Kalau nanti terjadi situasi revolusioner, kita sudah ingatkan jauh-jauh hari bersama Bang Abraham Samad kan. Dari 2019 kita ingatkan.